Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nita Rampa Mendila dengan NIM 224611189 dari kelas E3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kecerdasan buatan dan bagaimana cara menilai performa materi ini. Jangan kami suluk ya makanya kami. Halo, perkenalkan. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nita Rampa Mendila dengan NIM 224611189. Saya dari kelas E3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kecerdasan buatan dan bagaimana cara menilai performanya. Yang pertama, cara belajar kecerdasan buatan. Dalam kecerdasan buatan, memiliki 3 metode utama berdasarkan cara belajarnya. Yang pertama, superset learning. Yang kedua, unsur superset learning. Yang ketiga, reinforcement learning. Metode ini menentukan bagaimana memperoleh pengetahuan dari data atau pengalaman yang diberikan. Yang cara belajar kecerdasan buatan yang pertama superset learning. Superset learning adalah metode pembelajaran AI yang digunakan data yang sudah memiliki label. Metode yang digunakan metode dilatih menggunakan data input dan label. Setelah belajar dari banyak contoh, model mampu memprediksi data baru. Contohnya klasifikasi ML spam. Yang kedua, prediksi cuaca. Yang ketiga, mengenal wajah. Yang kedua, unsur superset learning. Unsur superset learning adalah metode pembelajaran AI tanpa label. Mode belajar sendiri mencari pola atau kemiripan data. Cara kerjanya, kerja data dikelompokkan atau clustering berdasarkan kemiripan fitur. Contohnya, segmentasi pelanggan. Yang kedua, pengelompokan data penjualan. Yang ketiga, analisis pola perilaku. Yang ketiga, reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran AI melalui interaksi dengan lingkungan menggunakan sistem reward dan penalti. Cara kerjanya, algoritma melakukan aksi, selanjutnya mendapatkan reward, selanjutnya belajar dari trial dan error. Yang contohnya game AI, robotika, sistem rekomendasi adjektif. Kita masuk ke metrik metode pembelajaran AI. Metrik metode pembelajaran AI adalah ukuran atau cara menilai seberapa baik kinerja atau performa suatu model kecerdasan buatan dalam belajar dan menghasilkan hasil yang benar atau optimal. Metrik performa superlearning mempunyai 3, yaitu superset learning. Metrik performa pada superset learning adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi data yang sudah memiliki label. Ada 3 cabang atau metode dari superset. Yang pertama, akurasi atau mengukur tingkat kecepatan model secara keseluruhan, yaitu
berapa persen memprediksi yang benar dari seluruh data. Yang kedua, proficient, yaitu mengukur ketepatan memprediksi positif, yaitu dari semua data yang diprediksi positif, berapa yang benar positif. Yang ketiga, recall, yaitu mengukur kemampuan model dalam menentukan seluruh data positif, yaitu dari semua data positif yang ada, berapa yang berhasil diprediksi. Yang kedua, unsur P-set, matrik performa pada unsur P-set learning digunakan untuk menilai kualitas pengelompokan data karena tidak tersedia label sebagai pembanding. Nah, ada dua metode atau beberapa metrik, yaitu Sray Sorter, score, Silcoiter score, yaitu mengukur seberapa cocok suatu data berada di dalam clusternya dibanding dengan cluster lain. Nilainya berkisaran dari -1 sampai 1. Semakin mendekat 1, semakin banyak atau semakin baik kualitas clustering. Yang kedua, deficit Walding index, atau mengukur tingkat kekompakan dan keterpisahan antar cluster. Nilai yang kecil menunjukkan cluster yang baik dan tidak saling tumpang tindih. Yang ketiga, reinforcement, matrik performa pada reinforcement learning digunakan untuk mengukur keberhasilan agent dalam belajar dari pengalaman melalui sistem reward. Yang pertama, cumulative reward, total reward yang diperoleh agen dalam satu episode pembelajaran. Semakin besar nilainya, semakin baik performa agen. Yang kedua, efek reward, rata-rata reward yang diperoleh agen pada setiap langkah